Saya Lailatul Fitriyah Az-Zakiyah, penyuluh agama Islam di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Selain itu saya juga sebagai Simpul Rahimah, yaitu salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang isu-isu perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikah itu kan terambil dari bahasa Arab nakaha yankihu, itu berarti secara bahasa ya al-jam'u wa tadakhul gitu. Jadi nikah itu artinya adalah menghimpun dan mohon maaf bersetubuh gitu ya. Nah, itu arti dari kata nikah secara bahasa. Nah, secara istilah kan pernikahan itu ya mengumpulkan suami istri gitu ya. Nah, terikat oleh hak-hak dan kewajiban. Tuh. Nah, kemudian dalam pernikahan ya itu dalam Islam ada prinsip-prinsip. Setidaknya ada 5 prinsip dalam pernikahan menurut Islam itu. Yang pertama adalah zawaj, yang berarti berpasangan. Di surat Ar-Rum ayat 21 itu ya ayat Al-Qur'an yang sering kali ada di undangan nikah itu ya. Nah, itu kan disebutkan wa min ayati an khalaqalakum min azwajikum. Nah, jadi azwaj itu maknanya berpasangan. Jadi suami istri itu berpasangan artinya adalah tidaklah satu saling mendominasi yang lain itu, tapi berpasangan. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah antarodin. Jadi dalam pernikahan itu harus dengan prinsip rela sama rela, suka sama suka. Tidak ada paksaan dalam menjalani pernikahan ya, dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Jadi saling rela, antarodin. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah musyawarah. Jadi di setiap dalam menjalani rumah tangga, dalam pernikahan itu dalam menyelesaikan banyak hal problematika harus diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian yang keempat itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf atau mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi dalam pernikahan itu harus saling memperlakukan baik ya antara suami istri. Jadi ketika akad nikah itu diucapkan ya, disitulah ada perjanjian yang kokoh antara suami istri ya untuk menjalani kehidupan berumah tangga itu. Nah, jika pernikahan dijalankan dengan prinsip-prinsip ini, maka insya Allah akan tercipta sesuai dengan surat Ar-Rum 21 tadi, litaskunu ilaiha ya, terbentuk keluarga yang sakinah, ada ketenangan, ada kedamaian yang diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketenangan, kedamaian dan diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Pernikahan dalam Islam itu kan sudah masuk dalam regulasi negara ya. Jadi dulu itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu undang-undang tentang perkawinan atau pernikahan itu. Nah, yang terbaru ini ada revisi ya. Jadi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, terkait dengan usia pernikahan, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu batas usia minimal pernikahan itu adalah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Nah, yang tahun 2019 ini ya UU nomor 16 itu direvisi dengan baik laki-laki maupun perempuan batas usia minimal pernikahan itu adalah 19 tahun.
Nah, bicara soal pernikahan ya atau dalam Islam, memang tidak ada syarat khusus gitu ya. Tetapi ini kembali kepada prinsip umum dalam hukum Islam. Itu kita mengenal ada istilah al-usulul khamsah atau al-kulliyah khamsah, yaitu prinsip 5 hukum Islam yang harus dijaga ya. Nah, itu adalah menjaga agama, kemudian menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga nasab ya, dan menjaga harta. Nah, karena itu bicara soal pernikahan muda itu perlu kita pertimbangkan kesiapan dan kematangan dalam menjaga 5 hal ini. Apakah ketika usia muda itu sudah matang ya dari sisi intelektual atau kecakapan akal dalam mengelola rumah tangga misalnya, kemudian juga mengelola keuangan atau finansial rumah tangga, itu kan berarti hifdzul mal ya dalam prinsip hukum Islam itu. Nah, dalam hifdzun naslnya ya atau menjaga keturunan itu kan misalnya kesiapan alat reproduksi apakah juga sudah siap. Nah, karena dengan adanya 5 prinsip hukum yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pernikahan, maka ini bisa menjadi syarat ya untuk dilakukan atau tidaknya pernikahan sesuai dengan usia yang sudah siap gitu. Nah, informasi terbaru ya dari Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi kan sedang mendesak Majelis Ulama Indonesia untuk membuat fatwa terkait pernikahan dini ini. Namun sebelum itu sebetulnya di tahun 2017 itu ada salah satu komunitas yang disebut dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Itu sudah memberikan fatwa dan juga rekomendasi kepada negara untuk membuat regulasi ya peraturan terkait dengan pelarangan pernikahan dini ini. Jadi bicara soal pernikahan, kalau kita bicara dalam hadis-hadis Nabi yang merujuk pada hadis-hadis Nabi, ini ada beberapa hadis ya yang saya kutip itu. Nah, misalnya di sini an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah itu bersabda, apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian terima dan restui akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, akan timbul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kemudian ada hadis lain mengatakan, ini diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud ya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi kendali nafsu. Lalu hadis ketiga ini ada dari Abi Hurairah juga. Rasulullah bersabda, ala kulli nafsin min bani adama kutiba hadduhu minaz zina adraka dzalika la mahalata fal ainu zinaha an-nazar wal udhunu zinaha al-istima' wal yadu zinaha al-batshu war rijlu zinaha al-masyu wal lisanu zinahu al-kalam wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farju.
Ini di Rasulullah bersabda ya, bahwa pada setiap manusia itu ditentukan bagian dari perilaku zina tanpa mengelak. Maka ada zina dengan mata, zina dengan telinga ya, zina telinga itu dengan mendengar, zina mata itu dengan melihat, zina tangan itu dengan memegang. Nah, zina dengan kaki itu berjalan, zina dengan lidah itu berbicara. Nah, kemudian juga membayangkan dan menginginkan yang haram, lalu alat kelaminnya yang akan membuktikan benar berzina atau tidak. Nah, dari hadis ini dipahami bahwa ketika seseorang itu sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Namun ini tidak kemudian menjadi alasan bahwa menikah di usia yang belum matang itu dianjurkan ya. Bukan dianjurkan ya, tapi sekali lagi perlu dipertimbangkan kematangan usia, kematangan emosional, kematangan intelektual, dan juga kesiapan-kesiapan yang lain. Untuk menghindari zina, memang nikah itu bisa menjadi solusi, tetapi perlu dipersiapkan kematangan dulu sebelum melangkah lebih jauh. Memasuki dunia rumah tangga ya, pernikahan itu tidak mudah, akan banyak ditemui banyak persoalan-persoalan ya, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, juga hidup bermasyarakat, bersosial. Karena itu sekali lagi perlu ada kesiapan mental, kesiapan finansial mungkin ya, dan kematangan-kematangan lain, yang itu salah satu penentunya adalah tentu usia. Karena jika usia masih terlalu dini, itu belum matang, belum bisa berpikir secara baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.